Nah, saya lihat di jendela itu banyak orang. Di jendela tuh kelihatannya banyak orang. Kayak orang-orang layaknya orang pulang kerja sama kayak saya. Saat keretanya berhenti, itu ada yang masuk. Dan wajahnya mereka itu pucat-pucat. Dan di situ saya sih masih positif aja gitu, nggak ada yang berpikiran kalau saya ada masuk ke gerbong aneh gitu. Udah, saya mau duduk ke tempat duduk saya di 13D. Ada orang, perempuan, pakai baju putih juga. Saya izin, maaf ya mbak, saya mau duduk. Diem aja mbaknya. Ya namanya iseng, saya tanya, mbak turun di mana gitu. Tapi mbaknya cuma ngelirik ke saya, kayak gini, ngelirik. Terus dia bilang cuma, mbak ini buat mbak, ngomongnya gitu. Wah, apa pak ini? Nanti aja bacanya di rumah. Bentukannya surat. Oh iya pak, terima kasih. Ya mbak, hati-hati, ngomongnya gitu. Intinya di surat itu bilang kalau misalkan saya masuk ke gerbong lain, bahasanya tuh gerbong gaib lah bahasanya. Siapa di sini yang anak kereta? Nah, sebagai gua yang suka naik kereta, biasanya ketika kita naik kereta itu ada pengalaman-pengalaman yang sulit untuk dilupakan tuh kenangan-kenangannya. Misalnya, naik kereta bareng si doi, ketemu jodoh di kereta, punya mantan kenangan naik kereta bareng. Tapi, pernah nggak kalian ngalamin kejadian horor di kereta? Nah, kemarin itu sempet viral lah kisah seorang cewek yang katanya dia tuh naik kereta hantu. Dan ini tuh viral banget. Dan mungkin kita akan berpikir bahwa kalau kita dengar cerita ini kayak kejadian di luar Nurul. Seakan-akan pada saat itu gak ada perbedaan antara ruang dan waktu. Batas antara alam manusia dengan alam lain itu seakan jadi kabur. Nah, langsung aja kalau lo lihat studio kita berbeda karena kita udah di rumah narasumbernya. Halo Kak Putri. Halo. Akhirnya kita ketemu juga ya setelah sekian lama udah kontak-kontakan. Iya Kak. Waktu itu gimana sih awal ceritanya bisa viral naik kereta hantu itu? Awal ceritanya itu saya cuma iseng untuk cerita di satu platform namanya Quora. Nah, di sana saya cerita kejadian yang pernah saya alamin di kereta karena ada pertanyaan kejadian apa yang pernah kamu rasakan atau kamu pernah alami di kereta. Nah, saya akhirnya bercerita di situ. Setelah bercerita di Quora, saya kurang ngikutin juga, ternyata booming di tahun tersebut gitu. Waktu saya cerita di situ. Jadi nggak pengen viral sama sekali ya? Tadinya nggak, karena cuma ingin bercerita aja, ingin berbagi. Karena akhirnya kalau nggak salah ceritamu tuh di screenshot sama siapa gitu di Twitter ya? Iya, betul. Dulu itu sempat di screenshot, langsung di up-nya di Twitter, jadi ramenya di Twitter gitu. Itu sebenarnya sosok yang nemenin kamu dari awal naik kereta sampai akhir itu, si cewek itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Ciri-ciri detailnya ya, rambutnya tuh sebahu. Mukanya sih agak Indo ke Belanda-Belandaan gitu. Terus bajunya putih. Layaknya kayak bukan orang-orang di sini sih. Orang kayak zaman-zaman dulu, pakaian zaman dulu. Jadi mukanya sih pucat waktu itu tuh. Ya karena pakai stocking, aneh aja gitu. Stocking putih, pakai sepatu kayak pantofel. Dan kereta yang kamu naikin itu benar-benar beda dari kereta yang biasanya Kak Putri naikin? Iya, betul. Gerbongnya doang yang beda? Gerbongnya saja. Saat awal masuk ke gerbongnya itu memang sudah kerasa aneh. Karena biasanya rame, tapi ini sepi. Nggak ada yang naik gitu. Padahal perasaan saya tuh pas naik, banyak orang yang naik juga. Cuma pas lagi masuk ke gerbong tersebut tuh, saya sendiri. Dan ini sebenarnya weekend ya?
weekend karena saya ceritanya mau pulang ke Bandung. Nggak masuk akal juga weekend sepi gitu ya? Nggak masuk akal, betul. Biasanya rame gitu, nggak mungkin sepi karena di akhir pulang kerja. Dan sebenarnya kalau lo jeli ya, dulu di Om Mamat season berapa, 1 atau 2 gitu, Kak Putri ini udah sempet cerita, tapi memang pertama belum detail, dan yang kedua kayaknya belum sah aja nih kalau nggak ada sosoknya langsung yang cerita gitu, cuman dari audionya doang gitu ya. Betul. Dan ada cerita lanjutannya juga ternyata tadi pas kita ngobrol yang memang belum pernah diceritain dimanapun. Ditahan dulu ceritanya Kak Putri. Ya. Seperti apa kisah pada kali ini? Buat kalian yang mau ngirim cerita bisa banget kirim ke sini. Siapa tahu bisa diundang di podcast RJL5. Nanti tim admin pasti langsung bales dengan gercep. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Putri, boleh diceritain awal mulanya tuh sebetulnya gimana? Iya, saya itu bekerja di Jakarta dari tahun 2017. Tadinya saya asli Bandung, tinggal Bandung dan kerja di Bandung, akhirnya pindah ke Jakarta untuk kerja. Jadi ada lowongan kerja di sana sebagai finance di industri perhotelan lah. Nah, saya bekerja di sana sesuai dengan passionnya saya gitu. Karena beberapa tahun saya kerja di Bandung juga bagiannya hotel. Kebetulan ada tawaran di Jakarta, saya langsung ikut kerja di Jakarta. Ya, saya pikir kalau dari Jakarta Bandung kan nggak begitu jauh ya. Jadi akhirnya saya ambil pekerjaan yang ada di Jakarta ini gitu. Itu saya kerja sih dari tahun 2017 sampai 2022. Selama 5 tahun lah ya, kurang lebih di bagian perhotelan. Kantornya dulu di Simatupang, terus pindah ke Sudirman, tapi masih satu perusahaan sih. Jadi masih di bagian perhotelan gitu saya kerjanya. Sempet stres juga katanya? Iya, banyak tekanan sih. Karena pekerjaannya lumayan agak banyak. Adminnya cuma saya sendiri, jadi banyak data-data yang masuk dari hotel-hotel saya yang pegang gitu. Ya sempat agak down, terus sayanya juga lagi banyak pikiran, nggak cuma masalah kerjaan, masalah pribadi juga, ada keluarga juga. Jadi lagi nyampur jadi satu, saya lagi down waktu saat sebelum saya kejadian masuk ke gerbong kereta tuh ya. Gitu, jadi banyak tekanan lah. Makanya pekerjaan. sering pulang ke Bandung ketemu orang tua. Ya betul. Jadi setiap 1 bulan sekali itu saya pulang ke Bandung. Namanya juga anak perempuan, di rumah juga anak perempuan satu-satunya kan. Jadi kalau nggak pulang ke Bandung, saya gimana gitu perasaannya. Jadi setiap 1 bulan sekali pasti ketemu orang tua. Ya bisa dibilang setor muka gitu sama orang tua gitu. Temu kangen. Jadi sebelum kita masuk ke cerita Bandung, ternyata Kak Putri ini ngalamin kejadian rangkaian horor ya. Yang Betul. memang belum pernah diceritain. Iya betul. Boleh diceritain Kak? Ini kejadiannya di kantor sih. Jadi sebelum cerita yang saya sampaikan di Quora itu, yang kereta api, memang ada beberapa kejadian yang saya alamin saat di kantor. Di kantor itu kan saya sempat di lantai 7. Kalau yang di Simatupang lantai 17. Nah, di lantai 17 itu memang beberapa ruangan itu memang kosong. Jadi kalau di situ kan kebanyakan perusahaan yang leasing kayak gitulah ya. Nah, pas kebetulan di lantai 17 ini cuma 2 perusahaan lah yang ada tuh. Perusahaannya kita yang saya kerja, sama ada satu lagi perusahaan leasing. Nah, itu agak
horor sih, di lantai 17 kan tinggi banget. Di situ sih saya pertama kali kerja di situ, saya juga ngerasain, oh di sini kayaknya ada yang aneh nih gitu. Karena sepi, ya udah akhirnya saya bekerja. Suatu hari tuh saya pernah ngalamin tuh ada raknya goyang pertama tuh. Rak goyang, rak yang susun tuh ada goyang. Itu pas lagi kejadiannya, saya sama teman saya itu siang-siang sih, nggak sampai ke sore apa ke malam, itu masih siang. Di dalam situ tuh cuma saya sama teman saya 2 orang, jadi 3-an. Saya sama manajer development sama HRD kebetulan. Yang lainnya lagi keluar kota karena kan kerjaannya juga audit juga kan dari perusahaan tuh. Nah kebetulan di situ tuh cuma bertiga, OB-nya lagi nggak ada. Nah pas lagi di situ tuh awalnya tuh nggak gimana kita lagi kerja, lagi bener-bener fokus sama kerjaan. Itu siang-siang sih, jam 1 apa jam 2-an lah, mau menuju ke sore. Di situ tuh kita kagetnya, saya nih terutama sama saya karena pas ngelihat di depan tuh si rak itu, rak susun gitu, rak buku, tiba-tiba goyang gitu kan. Saya langsung kaget pas lagi ngelihat gitu, loh itu kenapa goyang? Terus kan yang teman saya kan pada duduknya agak jauh-jauh dari saya kan, nanya, Mbak kenapa? Aduh kaget ngelihat ada yang goyang. Mana, di mana? Itu tadi di situ. Yang di situ yang tadinya kita lagi fokus langsung pada ngumpul di satu tempat gitu. Iya beneran, iya itu tadi gerak. Jadi kayak yang digerakin tuh. Kayak gempa gitu. Iya, tapi kayak yang gempa. Goyang itunya doang. Itu kan raknya rak besi. Raknya Chris Bow tuh yang cuma 4 susun. Itu ada buku-buku. Gerak gitu kan itu berat gitu. Nggak mungkin, kalau orang aja pasti susah lah ya. Ini kok hebat banget gitu sampai bisa ngegoyangnya tuh. Akhirnya OB-nya datang, kenapa Mbak? Ya masih belum jam pulang gitu, masih jam kerja, kitanya akhirnya ngumpulnya di ruang meeting karena saking takutnya ya kita kaget gitu. Jangan nggak nakut-nakutin ya, emang kejadiannya begitu tak gituin. Nah itu tuh kejadian pertama, itu yang di Simatupang di lantai 17. Nah kalau yang cerita yang selanjutnya nih, kita tuh pindah ceritanya. Kantornya tuh tadinya di Simatupang pindah ke Sudirman. Nah, yang di Sudirman ini tuh kita tinggalnya di lantai 7. Nggak jauh lah ya. Nggak tinggi banget gitu. Nah, di Sudirman lantai 7 ini, itu juga sama kayak yang di Simatupang. Kondisinya masih banyak yang kosong si tempatnya tuh. Kalau ini kan kayaknya kayak space-nya tuh lebih disekatnya lebih sedikit-sedikit ya gitu. Apa namanya, masih ruangannya gede-gede. Ini tuh udah banyak yang disekat-sekat. Jadi kebetulan kita tempatnya ada di menghadapnya ke arah utara kalau nggak salah tuh. Nah, di yang lantai 7 ini saya juga pernah ngalamin kejadiannya. Nah, yang ini sih lebih nyeremin karena sampai ngejatuhin barang. Ini sih saya 2 kali sih sampai pernah ketemu sama si sosoknya gitu. Nah, yang kedua ini saya ceritanya saya lagi kerja, itu udah mau sore sih. Kalau yang ini udah mau sore. Biasanya kan pulang jam 5 sampai jam 6 gitu. Kadang suka agak lembur lah sampai jam 7. Kebenaran tuh teman-teman saya udah pada cabut duluan gitulah, udah mau ada acara apa segala macam. Saya masih ada yang dikerjain karena kan ngejar deadline kan. Ya udah akhirnya bos juga udah nggak apa-apa nih saya tinggal. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya sendiri di situ tuh, lagi di lantai 7 tuh beneran sendiri. Dan itu tuh posisi kantor itu di pojok dan sekelilingnya tuh kosong. Nah, jadi bener yang kita pojok, saya duduknya di pojok juga gitu. Nah, di situ yang bikin saya kaget tuh. Tiba-tiba ada barang yang jatuh. Dan itu tuh deket dari saya karena saya kan ngadepnya ke arah pintu ya. Ini tuh di deretan saya yang ada jatuh tuh. Padahal kan di situ
AC jauh dari situ kan, kipas angin nggak ada, tiba-tiba jatuh aja gitu barang. Kayak patung-patungan orang Cina tuh, yang warnanya merah tuh. Nah itu jatuh. Kan kaget ya saya tuh. Udah mendekati malam lagi ya, nih udah mencekam juga gitu. Udah OB-OB yang di situ juga udah nggak ada gitu. Memang pure saya sendiri. Nah, pertama ngejatuhin barang di situ. Saya bikin kaget kan, ya udahlah, masih belum selesai nih, karena kan saya perlu ngeprint kerjaan juga segala macam. Saya masih pantengnya di situ. Terus saya fokus aja lah sama yang saya kerjain, sama dengerin musik biar nggak tegang banget gitu. Nah, yang kedua tuh barang yang lain jatuh, bendera-benderaan tuh. Kan ada di situ kan ada bendera perusahaan kita, ada bendera Indonesia sama gede nih. Enggak kecil, yang sekecil-kecil yang di meja itu. Nah, tiba-tiba nyepluk satu yang bendera yang punya perusahaan. Waduh, udah dua nih yang jatuh gitu. Dilihatin nggak ada apa-apa, barangkali cicak atau apa, kan pikir positif gitu, ngelihat cicak nggak ada. Aduh, ini nggak sanggup nih kalau terus-terusan kayak gini. Akhirnya nelfon temen yang HRD tuh. Mbak, temenin sih. Kenapa sih? Katanya. Lagi lembur nih Mbak, tungguin. Temenin sih. Kenapa sih? Ya nantilah diceritainnya. Yang penting temenin aja, ajak ngobrol kayak apa kayak gitu. Ya udah deh. Nah, yang ketiganya nih, patung lilin. Itu kan agak berat ya. Patung lilin kecil sih segini. Itu tuh masih deretan situ juga. Dijatuhin juga. Terus akhirnya, wah nggak bisa nih, gue harus balik dah, begituin. Kenapa sih? Ada yang jatuhin barang udah 3 kali tak gituin. Terus kata si temen tuh, ya udahlah pulang aja. Terus ini kerjaan belum beres, ya ngomong aja lah ke bos. Ngomongnya nanti gimana, lewat email kah apa gimana gitu, nggak usah di print dulu. Ya udah deh, langsung diringkesin lah barang, langsung kunci kantor pulang. Di situ tuh karena udah panik, perasaannya nggak enak juga gitu. Tapi ngerasain memang di situ tuh ada sosok ya semacam perempuan gitu, rambutnya panjang, pakai baju panjang putih. Ya itu sempat. Gimana pertama kali ngeliat sosok itu? Nah itu tuh sebelum kejadian, setelah kejadian yang jatuhin barang itu, ketemu akhirnya sama si sosok ini tuh. Nah di cerita yang selanjutnya masih di lantai 7 ini ya, itu kejadiannya waktu sama lembur juga, sendiri juga. Tadinya ditemenin sama teman, sama si HRD nih, cuma katanya saya udah selesai nih kerjaannya. Ya udah mau gimana lagi ya, jadi saya sendiri aja. Nah akhirnya teman saya pulang, saya ketemulah sama sosok ini setelah saya dari kamar mandi. Jadi dia lagi duduk. Aduh, saya yang namanya perasaan langsung dari kepala ke kaki tuh nggak bisa gerak tuh, ngelihat dari kamar mandi masuk ke ruangan tuh ada yang duduk gitu. Dan itu kan jaraknya nggak jauh ya, dari paling berapa meter sih dari sini ke sana gitu, kelihatan dia duduk gitu kaki tuh. Siapa duduk? Perempuan, pakai baju putih, pakai rambutnya panjang, mukanya putih pucet aja. Gitu, dia okang kaki di situ sambil gini-gini tuh. Bajunya putih polos, rambutnya tapi gimbal, panjang gitu. Aduh, yang namanya nggak bisa bergerak ya, jadinya kayak yang kalau tidur mah kayak erep-erep gitu, gitu, nggak bisa gerak. Aduh ini pas ngelihatnya di depan gitu. Terus si orangnya tuh ngomong gini, si perempuannya tuh, Mbak, tolong dong bilangin sama orang yang duduk di sini, jangan duduk di sini lagi. Saya biasanya main di sini. Ngomongnya gitu. Sempet dengar ada suara kayak gitu? Iya, ngomong orangnya tuh. Akhirnya saya ngehela napas, tutup mata. Saat saya buka, udah nggak ada. Gitu. Si perempuan itu tuh. Dan nggak lama lagi langsung saya ringkes pulang gitu. Jadi benar-benar sendiri saat iya, itu? pas lagi itu sendiri. Ya nggak jauh lah, teman saya pulang, saya baru ke toilet, terus
ya belum sore banget ya, masih jam setengah 6-an, jam 6-an gitu. Jadi guys, sebelum cerita sama narasumber, gue pengen serius dikit nih. Tentunya kita dalam hidup itu punya tujuan hidup, resolusi, atau goals. Nah, salah satu resolusi gue di tahun ini, alhamdulillah, film kedua RJL gak lama lagi bakal tayang, Sihir Pelakor. Nah, di sini yang gue pengen cerita sama lu semua ya, bahwa masa-masa ini tuh sebetulnya masa yang gak gampang juga. Karena di satu sisi gue urusin film nih, bersamaan juga dengan urusan-urusan yang lain. Pastinya kita juga paham ya bahwa terkadang nggak semua resolusi itu bisa kita capai walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ditambah lagi nih, dari sekian banyak resolusi-resolusi itu, buat kalian yang punya usaha atau bisnis, tentu kan memakan waktu banget ngurusin operasionalnya. Tapi menurut gue ini tuh waktu yang tepat loh sebenarnya. Buat kalian yang punya bisnis, dalam setengah tahun ini udah berkembang sampai mana? Kalau kalian ngerasa agak stuck tuh sama usaha atau bisnis kalian karena emang waktunya gak ada tuh untuk ngembangin strategi perusahaan atau usaha kalian, karena emang belum ada sistem bisnis otomatis yang bantu kalian untuk ngurusin hal tersebut. Kebetulan banget nih, gue ada rekomendasi sistem bisnis yang terlengkap, terintegrasi, dan juga affordable, yaitu Odoo. Odoo adalah software manajemen dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk urus semua kebutuhan bisnis atau perusahaan. Mulai dari mengelola penjualan, produksi, akuntansi, marketing, operation, sampai sumber daya manusia. Dan semua ini tuh ada di satu sistem. Mantep nggak tuh? Aplikasi bisnis ya emang gue akuin itu udah banyak ya. Tapi kalau kepisah satu sama yang lainnya malah jadi bikin pusing. Apalagi antar tim tuh jadi nggak sinkron lah informasinya. Nah, dengan Odoo ini semua tim itu bisa akses sistem yang sama dan bisa manfaatin 70 lebih guys aplikasi yang udah siap pakai. Aplikasi ini cocok deh buat bisnis apapun ya. Pasti ada aplikasi Odoo yang bisa bantu biar waktu kalian itu nggak kebuang-buang untuk operasional. Jadi kalian bisa fokus kembangin bisnis. Pakai software ERP kayak Odoo itu juga bisa bantu kalian hindari kendala inventory yang nggak ke-track dan menghindari dokumen hilang tuh yang biasanya kalau udah hilang bikin para owner jadi pusing. Odoo juga sekarang makin satset karena emang udah ada fitur lokalisasi dengan menyesuaikan perpajakan Indonesia dan juga terintegrasi dengan Shopee. Jadi tenang aja guys, kalian tuh bisa free trial dulu ya Odoo kalau emang mau pakai satu aplikasi aja dan itu gratis. Nah, kalau kalian mau pakai aplikasi lain cukup bayar segini aja untuk akses 70 lebih aplikasi lainnya. Langsung aja jangan lupa kalian bisa coba Odoo secara gratis dan kalian bisa ngobrol nih bareng pakar Odoo. Jadi untuk tanyalah kebutuhan kalian itu apa sih sebenarnya. Nah, klik link deskripsi di bawah ini. Waktunya move on ke Odoo. Nah, dari beberapa cerita yang tadi saya bicarain itu masuklah saya cerita ke kemarin kejadian yang di kereta. Jadi setelah ada beberapa pressure dari pekerjaan juga, saya saat itu lagi down, lagi ada pikiran segala macam. Tapi saya harus pulang ke Bandung karena udah waktunya pulang ketemu orang tua. Jadi saya ngerasa ya udahlah, ini memang bukan tanggung jawab ya. Harus saya jalanin. Iya, harus saya jalanin pulang meskipun saya ngerasa badan lagi drop, lagi nggak enak badan, lagi segala macam lah sama rasa gitu. Ya akhirnya saya pulang lah dari kantor. Biasanya tuh pulang sekitar jam 5 sampai setengah 6 kan. Karena keretanya masih di jam 8 itu, makanya saya baru berangkat jam 6-an lah sampai setengah 7-an gitu.
nyampe di stasiun. Akhirnya saya berangkat ke stasiun. Nah di stasiun ya kayak biasa boarding segala macam. Itu memang lagi pikiran lagi semrawut, kerjaan ada yang belum beres juga, ada beberapa hal yang belum saya selesaiin tapi saya harus pulang gitu. Ya udahlah, nanti mungkin bisa saya kerjain nanti di rumah apa gimana. Akhirnya saya nyampe stasiun, naiklah ke peron. Di stasiun saya naik ke peron. Nah posisinya itu sudah sampai di peron nih. Cuma memang keretanya belum datang, masih sekitar jam 6:30, jam 7 apa jam setengah 8 lah itu. Karena keretanya masih jam 8. Akhirnya saya cari tempat duduk nih yang dekat-dekat peron tuh. Banyak yang kosong. Perasaan kan hari itu kan hari weekend ya, tapi ada beberapa yang kosong, biasanya penuh. Akhirnya saya duduk di satu tempat duduk, ngadepnya ke arah peron nih. 1, 2 peron lah di depan saya tuh. Terus baru di sana ada lagi jalan ya, orang-orang bisa duduk juga. Nah di situ tuh saya ya namanya iseng, sekalian lihat kanan kiri, lihat kanan pemandangan lah segala macam, buat ngehilangin penat gitu ya, nggak stres banget. Terus ngelihat ke arah lurus nih, ada ini ya, ada orang gitu, orang ngelihat ke arah saya gitu. Oke. Banyak sih yang ngeliatin juga gitu kan. Nah yang saya tuh fokus sama satu orang. Itu orangnya kok aneh ya gitu, berpenampilannya unik gitu. Barulah saya ngelihat di sini gitu, pakaiannya kayak gitu, kayak orang-orang zaman dulu, kayak orang Belanda-Belandaan gitu. Kelihatan dari jauh, wah, perempuan duduk sama kayak saya, posisinya duduk tegap gitu. Ya udahlah, saya gituin, nyetel musik segala macam biar energinya kumpul, biar nggak stres, biar nggak penat. Nah, selagi saya dengerin musik itu, saya tetap fokus nih merhatiin perempuan itu nih ke arah depan. Nih orang tuh kok ngeliatinnya terus-terusan ya, sedangkan orang-orang lain kan paling cuma nengok udah, nengok udah. Ini kok perempuan ngeliatin terus nih. Dia natap terus? Natap. Saya pikir saya kenal sama orang ini gitu. Saya perhatiin, ternyata enggak deh, kayaknya nggak kenal gitu. Ini orang kenapa ngeliatin ya, nggak kenal juga gitu. Akhirnya ya udahlah. Keretanya udah mau lewat nih, udah pengumuman kan. Keretanya mau lewat, saya berdiri dong, otomatis berdiri nungguin keretanya lewat. Kereta lewat itu kan kepalanya dulu kan yang lewat. Nah, pas lagi kereta kepalanya lewat, perempuan itu senyum dari jauh tuh. Kan kelihatan ya kalau orang lagi senyum tuh. Gitu. Terus tiba-tiba kepala kereta kan lewat kan. Duh, senyum nih. Barangkali kenal apa ya gitu. Lagi mikir-mikir gitu. Ya udahlah, biarin. Nah, tiba di gerbong yang saya akan naikin. Posisinya nggak jauh nih dari tempat duduk saya. Saya masuk rame-rame. Di situ ada banyak orang lah yang ikut juga naik. Nah, perasaan yang saya rasain waktu itu, naik rame-rame tapi masuk ke gerbongnya tuh sendiri gitu. Jadi kok perasaan sendiri ya gitu. Tadi tuh rame-rame naiknya gitu. Yaudah, saya cari tempat duduknya 13D. Akhirnya saya duduk di 13D. Itu kan jendela nih, sebelah kanan kan. Nomor 13? 13D gerbong 3. Nah, setelah saya duduk, ini kan ada kray gitu kan. Saya naikin kraynya. Kelihatan tuh si perempuan yang tadi saya lihat waktu saya duduk di peron. Kelihatan, berdiri gitu orangnya. Tadi kan duduk. Tapi saya lihat di situ tuh banyak orang, kayak orang-orang normal tuh. Cuma dia doang yang
penampilannya aneh gitu. Saya liatin, perhatiin, tadi kan senyum ya, saya tilik-tilik gitu. Ini kenal nggak sih sebenarnya sama perempuan ini? Ternyata memang nggak kenal saya tuh. Terus penampilannya juga aneh, rambutnya sebahu. Hitam sih rambutnya sebahu. Mukanya putih Belanda gitu, tapi kayak campuran. Terus bajunya putih, dia dress, tapi pakai stocking, di stocking sama pakai sepatunya kayak pantofel gitu, kayak yang orang-orang paskibra tuh. Nah kayak gitu. Nah saya perhatiin nih, aneh ya perempuan. Saya saking fokusnya ke perempuan ini tuh, saya nggak ngelihat sekitar gitu, nggak ngelihat di gerbong awalnya tuh. Saya fokusin ke perempuan ini tuh, cantik ya perempuannya, tapi kok saya tuh masih kenapa gitu ngeliatin saya tuh, ini anak orang kenapa gitu ngeliatin saya. Akhirnya keretanya mau jalan, nih kan kereta, saya masih ngeliatin, dianya ngikutin arah berangkatnya kereta nih. Nggak tahu saya dia ngeliatin saya apa ngikutin cuma arah kereta doang, nggak tahu ya. Tapi saya lihat tuh dia ngikutin gitu. Ya oke, saya fokus, udah nggak lihat lagi. Lihat di gerbong nih, baru sadar kenapa nih gerbong kosong gitu. Jadi kok tadi tuh kan naik rame-rame, masuk, memang sih ngerasain masuk gerbong sendiri, tapi kok masih sampai jalannya nih kosong gitu kan gerbongnya. Aduh, nanti abis ini gue naik kereta lagi. Terus udah gitu, udah keadaan AC-nya dingin, jadi kerasanya tuh jadi kayak mencekam tuh, merinding, sayanya tuh merinding. Udah dingin, tempatnya sendiri kan, udah sendiri ngelihat daerah kursi-kursinya kosong. Bener-bener satu orang doang? Nggak ada, cuma saya doang. Terus pengen berdiri, kayak yang berat gitu loh. Gimana ya, perasaannya juga ya udahlah gitu. Karena ya itu yang tadi saya ceritain di awal, saya lagi banyak yang dipikirin. Aduh, udah lagi semerawut lah. Udahlah, saya nggak ambil pusing, saya istirahat aja gitu. Saya duduk lagi. Sampai perjalanan itu kan nanti sekitar 40 menitan nih ke kota selanjutnya buat ngambil penumpang nih. Nah, itu tuh masih sepi. Saya beberapa kali merem, terus ngelihat barangkali nanti tiba-tiba ada orang lagi gitu. Nggak ada, tetap nggak ada. Terus AC-nya kan saya pindahin biar nggak dingin banget, karena ngerasanya tuh dingin banget. Kayak yang sekitar 18 derajatan tuh, itu dingin. Ngelihat di sekitarnya masih sepi, tapi normal, itu tuh kereta yang biasa dinaikin gitu, tapi sepi aja gitu posisinya. Lampunya juga masih nyala, jadi kayak yang nggak ada hal aneh tuh. Tapi yang anehnya karena nggak ada penumpangnya aja gitu. Di 40 menit itu ya gimana mau saya berdiri juga, udahlah istirahat aja, tiduran. Sampai akhirnya tuh nyampe di satu kota, berhenti buat ngambil penumpang. Lihat lagi nih di Kray kan, saya dibuka. Banyak orang nih yang mau masuk gitu. Sama nih kayak orang-orang kantoran kayak saya mau pulang kerja nih. Ya akhirnya saya pikir mereka kan udah nih kelihatan nih kayak masuk kan, kelihatan dari kaca. Tapi pas lagi saya ngelihat sekitar, kenapa orang-orang ini tuh beda gitu. Mukanya muka-muka pucat. Nah pas lagi saat itu tuh kayak orang-orangnya tuh kayak otomatis udah tahu tempat duduknya, jadi datang langsung pada duduk. Serentak gitu. tuh? Serentak. Jadi datang, tek gitu, duduk. Orang-orangnya tuh ada perempuan, ada laki-laki, ada yang muda, ada yang tua. Yang saya lihat tuh, kok ini ya kayak robot. Jadi masuk langsung duduk gitu. Yaudah saya ngeliatin, nggak, ya udahlah. Terus saya perhatiin, nggak ada yang bawa tas, nggak ada yang bawa koper. Jadi kalau ngelihat muka-mukanya nih kayak orang-orang ya Indonesiaan aja biasa, tapi pucat,
Bajunya juga normal sih, tapi bukan yang kayak orang-orang pulang kantor tuh, kayak cuma kaos kayak gitu tuh. Iya. Jadi nggak yang resmi habis pulang kerja gitu. Saya lihat, ya udahlah, saya istirahat lagi. Kebetulan kepengen ke kamar mandi nih. Iya. Nah, keluar nih dari tempat duduk, saya maju mau ke kamar mandi sambil sekitarnya ngeliatin tuh. Ini orang-orangnya beneran pada pucat-pucat gitu. Terus nggak ada yang bersuara, jadi hening gitu di situ tuh. Jadi kayak posisinya orangnya pada diam aja ngelihat ke arah depan. Nggak ada yang main handphone? Nggak ada sama sekali. Ngobrol? Nggak ada. Jadi pada orang-orangnya diem aja. Saya sampai, aneh ya gitu. Cuma udahlah, mau ke toilet dulu. Udah di toilet, udah segala macam. Di toilet tuh tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Sekarang kalau misalkan Kak Fajar ke kamar mandinya tuh, logikanya aja gitu, mati di kereta tuh kan kayaknya jarang banget gitu. Nggak pernah ya. Nah, ini tuh mati, tiba-tiba mati. Lah, mati. Akhirnya saya cepet-cepet. Tapi kereta masih jalan tuh? Jalan. Terus udah gitu saya keluar. Udah karena cepet-cepet keluar, tiba-tiba udah ada yang berdiri di situ. Orang, bapak-bapak. Kayaknya tuh pakai baju kondektur lah, semacam kayak kondektur. Tapi mukanya tuh pucat, biru, tapi nggak memar-memar, nggak. Jadi kayak cuma biru aja. Kayak lebam, tapi nggak memar gitu, nggak memar banget gitu. Biru aja, putih ke biru gitu mukanya tuh. Saya ngomong, Pak, tolong ini kamar mandinya dibenerin lampunya karena mati. Saya pikir barangkali ada yang mau ke toilet juga nanti mati gimana. Saya tuh masih nggak kepikiran yang kalau sekarang kan kepikirannya kenapa ya waktu itu tuh lampunya mati kan aneh gitu. Itu tuh nggak kepikiran sama sekali. Jadi tolong dibenerin gitu aja. Si kondekturnya ini cuma ngangguk doang. Gitu, nggak ada ngomong. Nggak ada suara sama sekali. Baju kondekturnya tuh masih ingat? Baju kondekturnya warnanya biru. Biru. Terus kayak pakai topi juga, topi kondektur tuh. Kayak gitu. topi satpam ya? Ya kayak gitu. Nah, bajunya birunya biru tua. Kayak nggak navy sih, nggak biru tua aja. Nah, akhirnya udah saya keluar, balik ke tempat duduk. Masih sama nih ngeliatin yang orang-orang duduk di situ. Tapi udahlah, nggak kepikiran apa-apa, fokusnya ke tempat duduk. Nah, mau masuk nih ke tempat duduk saya nih, udah ada perempuan duduk di situ. Tadinya kan nggak ada orang. Ada orang nih, Mbak, maaf ya, saya lewat, saya duduk di sana, saya gituin. Dia cuma ngangguk aja, nggak ada ngomong. Ya udah, duduk. Nih saya lihat, kasih tahu ciri-cirinya ya, mukanya tuh putih bule lah, putih, rambutnya segini, pakai baju putih, pakai sepatu pantofel. Tapi saya nggak ngeh itu tuh kayaknya sama kayak orang yang waktu saya lihat di peron tuh kayaknya tuh sama. Mirip ya? Mirip, tapi saya nggak kepikiran ke sana. Saya cuma ngelihat gitu. Sempet saya nengok. Karena kan saya posisinya di kanan nih, di kiri. Saya tengok, mau nyapa ya nggak enak juga gitu ya. Karena sama kayak yang lain, dia tuh fokusnya kayak ke depan gitu. Akhirnya iseng lah saya nanya, Mbak, turun di mana Mbak? Gitu. Si mbaknya tuh tiba-tiba ngelihat ke arah saya tuh, gini, nggak ada bilang apa-apa, cuma isyarat aja, gitu. Kasih isyarat, suruh saya diem. Saya pikir deh, kenapa ya? Gitu. Iya gitu, cuma suruh diem. Oh ya udah deh, saya pikir gitu. Ya nggak kepikiran lagi apa-apa ya. Tadinya kan saya pikir biar ngobrol, biar enak gitu. Ternyata nggak boleh ngomong sama orangnya. Tapi efektif juga ya kalau samping kita nyebelin gituin aja ya. Iya, bisa jadi. Nah terus udah gitu, setelah selesai si mbaknya ngasih isyarat, dia balik lagi kan ke depan tuh. Duh, nggak enak juga nih ya. Kayaknya udah mulai, sayanya ngerasanya udah mulai panas gitu. Udah ngerasanya, aduh kayaknya nggak enak nih tempat. Akhirnya saya mau makan, pindah ke gerbong makan ceritanya. Ambil tas,
Saya bilang, Mbak, saya permisi mau lewat, saya gituin. Akhirnya dia kasih jalan kan, lewat. Terus saya ngeliat, saya perhatiin lagi nih mukanya gitu, bajunya sampai atas sampai bawah tuh saya liatin lagi sebelum saya pergi gitu. Nggak ada ngomong apa-apa. Oh ya udah deh, saya jalan nih ke depan lagi. Jalan ke depan, tapi kok kaki saya tuh ngerasa sangat berat tuh. Kayak ada yang megangin. Tapi saya lihat ke bawah tuh nggak ada gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya paksain lah jalan gitu ke depan. Nah, sampainya di gerbong makan nih. Jadi perasaan saya tuh gerbong yang saya naikin langsung ke gerbong makan. Jadi nggak jauh gitu posisinya. Akhirnya di sana saya pesan makan. Akhirnya si mbaknya sambil iseng nanya, udah pesan makan nih, Mbak dari gerbong mana? Katanya gitu. Gerbong 3 Mbak, saya gituin. Eksekutif ya Mbak? Ngomongnya gitu. Enggak, saya dari ekonomi, gituin. Saya bilang tuh. Terus kata si mbaknya tuh, oh, tapi kayak bingung tuh si mbaknya tuh. Tapi nggak inilah ya. Nggak saya ambil pusing. Akhirnya saya makan, tiba-tiba ada kondektur datang. Yang ini bajunya warna hitam. Saya baru inget tuh. Dia bajunya hitam. Sama persis sih sama yang tadi saya ketemuin ya. Cuma ini hitam. Mbak bisa lihat tiketnya nggak? Katanya gitu. Oh iya Pak, boleh. Saya keluarin lah tiketnya. Oh iya Mbak, saya anterin ya ke tempat duduknya. Oh nggak usah Pak, nanti saya sendiri aja. Karena kan tadi saya dari sana gitu. Oh tadi saya udah lewat ke gerbong ini Mbak, tapi tempat duduknya Mbak ini masih kosong. Saya pikir mbaknya belum masuk apa gimana, tapi saya lihat udah check in, ngomongnya gitu. Oh dari tadi saya ada kok Pak duduk di tempat duduk ini, malah gerbongnya sepi Pak, nggak ada orang, saya gituin kan. Terus kata si bapak, enggak Mbak, orang penuh, katanya digituin. Nah dari situ loh, enggak Pak tadi tuh kosong, saya ceritain lah. Oh ya udah Mbak, ceritain kayak gimana ceritanya. Akhirnya saya ceritain yang tadi saya cerita tuh ke si bapak kondektur ini. Terus saya bilang, saya juga tadi ketemu kondektur kok Pak di depan kamar mandi pas lampunya mati, tapi bukan Bapak, saya gituin. Kondekturnya pakai baju biru, saya gituin. Terus kata si kondekturnya, Mbak, yang jaga kondektur tuh cuma satu, saya doang, katanya gitu, si jalur ini tuh. Mbak salah lihat kali. Enggak Pak, saya nggak salah lihat, orang saya minta tolong dibenerin lampunya. Ya udah Mbak, ceritain aja. Akhirnya saya ceritain semuanya. Terus si bapak kondektur ini tiba-tiba kasih air minum. Mungkin kayak habis didoain apa segala macem gitu. Mbak, minum dulu deh katanya. Iya Pak gitu. Saya lagi cerita, dikasih minum udah. Orang-orang di situ kan pada ngeliatin ya, mungkin pada heran ada apa gitu. Terus akhirnya si bapak kondektur ini bilang, Mbak, ya udah sekarang balik aja ke tempat duduk, saya yang anterin, ngomongnya gitu. Akhirnya ya udah Pak, yang saya bikin heran itu waktu saya dianterin sama bapak kondektur ini, saya harus ngelewatin 2 gerbong dulu sebelum ke gerbong tempat saya duduk. Padahal tadi ngerasa langsung nyampe ke tempat makan. Iya gitu. Jadi anehnya di situ loh. Saya langsung berpikir, wah tadi ada apa ya gitu, kepikiran. Wah ini nggak beres gitu. Akhirnya saya duduk, dipersilakan duduk sama si kondektur. Mbak ini tempat duduknya. Sebelah saya bukan perempuan nih, bapak-bapak malah. Gitu. Terus saya ngelihat suasananya di situ normal, orang-orang normal. Ngobrol. Main handphone. Beda nih orangnya nih? Beda, semuanya beda. Main handphone, bajunya pada rapi-rapi pulang kerja, ada koper, ada tas, kelihatan. Orang-orangnya di situ normal. Lah, tasnya Kak Putri? Kan tadi udah dibawa. Pas lagi. Oh, nggak ditinggal ya? Nggak ditinggal, saya bawa sekalian kan dompet. Saya kan di situ nanti mau bayar di itu kan. Memang nggak bawa koper ya? Nggak, cuma bawa tas aja, tas ransel. Itu saya bawa sekalian waktu ke ini makan. Gitu, nah udah sampai di tempat duduknya. Saya masih pegang nih minuman dari kondektur tuh. Udah Mbak istirahat aja, ngomongnya gitu. Saya sambil ngeliatin gitu ya, ini orang-orang normal nih. Yang tadi tuh kayaknya nggak normal gitu kan. Ya udahlah, saya istirahat lah di situ.
udah sampai di stasiun Bandung, itu sekitar setengah 12-an, siap-siap turun kan. Nah, orang-orang juga sama, tiba-tiba kondekturnya datang lagi ke saya. Mbak, ngomongnya itu. Oh iya Pak, Mbak ini buat Mbak, ngomongnya gitu. Oh apa Pak ini? Nanti aja bacanya di rumah. Bentukannya surat. Oh iya Pak, terima kasih. Ya Mbak, hati-hati, ngomongnya gitu. Yaudah, saya simpenlah di tas. Keluar dari gerbong, saya sambil nengokin ininya nih. Apa namanya? Gerbong keretanya. Saya keluar sambil merhatiin nih di gerbong-gerbong yang saya lewatin nih. Barangkali gerbong yang tadi saya naikin pertama nih. Iya. Saya ngeliat lagi gitu. Tapi nggak ada, itu normal, orang-orang normal semua. Nah, pas lagi saya perhatiin, wah aneh ya, berarti tadi tuh emang ada keanehan, ada sesuatu yang saya di luar nalar gitu kan. Udah akhirnya saya dijemput sama keluarga. Saya cerita lah sama keluarga saya di mobil tuh. Tadi ada kejadian gini gitu diceritain. Oh iya masa gitu kan, orang tua kaget. Terus ini ada kondekturnya juga ngasih surat. Yaudah nanti aja bacanya di rumah, ngomongnya gitu. Akhirnya kita sampai di rumah, belum sama sekali ngapa-ngapain nih, kita baru keluar mobil, masuk rumah tuh kita langsung duduk, langsung buka surat itu gitu. Nah intinya aja ya, karena saya udah lupa isi suratnya. Intinya di surat itu bilang kalau misalkan saya masuk ke gerbong lain, bahasanya tuh gerbong gaib lah bahasanya. Kenapa bisa masuk ke sana? Karena kemungkinan saya lagi keadaan drop, capek, banyak pikiran, ketarik diri sayanya tuh ke diisi suratnya nih? Ya, diisi suratnya itu. Masuk ke sana. Nah, terus kenapa ada perempuan itu yang kayak ngelindungin, nyelamatin saya biar nggak stay di situ, gitu. Jadi si perempuan ini tuh sebenarnya baik, bahasanya ya kata si kondektur nih, baik supaya saya tidak masuk ke, tetap stay di situ gitu. Makanya kenapa saya disuruh diem. Kalau misalkan saya mungkin banyak ngomong atau nanya atau banyak bicara, mungkin jadi perhatian makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Jadi saya nggak boleh banyak bicara, makanya diisyaratin saya diem itu sama si perempuan itu. Nah si kondekturnya ini tuh bilang, Mbak nanti kalau misalkan udah baca surat ini, tolong nanti dibuang aja atau dibakar aja. Akhirnya orang tua saya juga nyuruh, udah bakar aja lah daripada nanti kenapa-kenapa. Oh takut? Iya takut. Nah semenjak dari situ saya agak-agak gimana ya, mau naik kereta tuh takut gak takut tuh. Jadi ada perasaan yang trauma nih? Iya, bukan trauma ya, mungkin jadi takut aja gitu. Takut kembali lagi, ketarik ke ketemu lagi. Iya, ke dunia itu lagi. Kan takutnya amit-amitnya gitu. Saya stay di sana, kan kalau dari surat tuh bilangnya biar nggak stay di situ kan, nggak stay di kereta itu. Akhirnya udah selang 2 bulanan itu diberaniin lah. Memberanikan diri. Iya, memberanikan diri naik lagi kereta gitu. Karena jujurnya kalau naik mobil tuh kalau weekend tuh macet banget. Akhirnya paling praktis ya. Iya, paling praktis tuh kereta tuh cepet, nggak macet dan selalu tepat waktu kan. Jadi balik lagi nih, tapi saya tanya dulu sama keluarga nih, gimana nih? Saya mau naik kereta lagi. Takutnya kejadian gitu lagi. Udahlah, nggak apa-apa, dicoba aja, ngomongnya gitu. Akhirnya saya dari Jakarta nih balik ke Bandung lagi, dicoba lagi nih naik kereta hari itu tuh. Sama jamnya juga karena saya ngambilnya yang paling malam. Kalau misalkan rada maju gitu kan takutnya keburu-buru, nggak keburu kan. Akhirnya saya paling malam tuh jam 8 itu. Nah, agak-agak gimana sih perasaannya tuh, takut-takut gimana gitu waktu naik ke peron tuh. Soalnya kan barangkali ini saya ketemu lagi nih sama si perempuan ini gitu. Ternyata pas lagi saya naik ke peron,
sempet nggak nengok kanan kiri, jadi kayak cuma nunduk aja gitu di bawah gitu sambil ngeliatin apalah di bawah gitu. Akhirnya saya duduk, ada tempat duduk-duduk, banyak orang sih di situ. Di sebelah-sebelah juga ada. Saya duduk, masih posisinya di depan saya tuh 2 peron, terus di depannya lagi ada, sama kayak waktu kejadian itu kan. Akhirnya pas lagi saya pelan-pelan nih, takut aja gitu ngelihat ke depan, ternyata masih ada perempuan itu di situ. Ada, cuma dianya lagi jalan, lagi kayak jalan-jalan tuh. Nggak tahu ya, saya nggak kelihatan karena ngelihatnya sih kayak orang biasa aja, jalan kayak jalan biasa kan. Kalau yang gaib gitu kan melayang apa gimana, ini saya sih ngelihatnya jalan kayak biasa. Tapi perempuan itu saya inget banget, kan saya merhatiin bajunya. Jadi, bajunya masih sama, putih. Terus rambutnya masih sama. Tetap pakai stocking, pakai sepatu pantofel. Deh, ada gitu kan. Tapi itu lagi carut-marut orang, lagi rame di situ tuh, bolak-balik. Tapi dia lagi jalan gitu. Saya nggak mau ini ya, kepancing dianya ngelihat lagi saya gitu. Akhirnya saya pura-pura aja, nggak itu ngelihat kemana gitu. Terus ngelihat ke arah apa. Nah, pas lagi saya lihat lagi, udah nggak ada perempuan itunya. Yang tadinya lagi jalan tuh. Jadi jalannya dari arah sini, kalau dari saya nih, dari arah kiri ke kanan, jalan. Kelihatan lah orang kan ini ya beda sendiri gitu. Kata saya tuh, aduh, ketemu lagi gitu ya. Takutnya nanti ngikut lagi apa gimana gitu. Akhirnya kereta saya datang, saya naik nih sambil baca doa aja, sambil lihat. Normal nih, orang-orang pada ikutan gabung masuk, terus ngelihat suasananya masih normal, orang-orang pada naikin koper, bawa tas segala macam, orang yang hahihi ketawa-ketawa. Wah, ini normal berarti waktu itu memang saya nggak normal gitu, lagi masuk ke dunia yang nggak normal. Akhirnya di situ saya duduk bukan di gerbong 3 lagi. Saya bukannya apa-apa, tapi saya mencoba buat menghindari dulu duduk di gerbong itu. Iya, nggak mau tempat yang sama. Akhirnya waktu itu tuh di gerbong 2, cuma di belakang, duduknya di 16 apa 17 saya lupa. Nah itu kan masih bisa lihat jendela juga ya. Ada lagi perempuan itu. Tadi kan nggak ada lagi aja. Ya udahlah, pura-pura nggak lihat. Terus ininya saya tutup. Langsung udah jalan. Udah dari situ sih saya nggak merhatiin lagi gitu. Nah kali keduanya saya ketemu lagi nih, saya merhatiin nih di jalur yang saya pulang itu. Pas pulang lagi ke Jakarta ini kan naik kereta lagi. Itu sih siang. Jadi ya saya pikir kalau siang sih mudah-mudahan nggak ketemu lah gitu ya. Pas lagi siang-siang itu kan nyampe sore lah. Saya tuh kereta yang tambahan tuh, ya jam 1, jam 2-an. Saya nyampe jam 4, jam 5-an lah. Nah di sana moga-moga nggak ketemu saya gitu nih. Saya kan keluar nih, ngelihat ke sana, ke peron lagi, masih ada di situ. Tapi di tempat yang sama, tapi dia posisinya balik badan, posisinya masih tetap di situ. Saya nggak ngerti itu kursi itu apa khusus buat dia, orang-orang nggak bisa duduk di situ atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi perempuan itu di situ, selalu duduk di situ, dan sebelah-sebelahnya tuh kosong, gitu. Nah di situ, tapi dia lagi kayak ngadepnya ke belakang tuh lagi, gitu, kayak ngeliatin kemana gitu, ke belakang. Tapi badannya masih di depan gitu, ngeliat ke belakang. Ya udah, dari situ sih setiap kali saya pulang kan sebulan sekali kan, udah jarang ngeliat perempuan itu, gitu. Jadi tapi mungkin masih ada. Tapi saya udah jarang, setiap kali pulang, sekali 2 kali saya lihat pura-pura nggak lihat gitu. Cuma sepintas kelihatan, udah gitu aja. Buat para lang sama Rizal Sacet, ada pernah lihat juga nggak cewek dengan ciri-ciri yang pernah dilihat sama Kak Putri nih? Boleh banget komen di bawah, dan kalian juga boleh komen di bawah kira-kira menurut kalian fenomena apa sih yang dialamin sama Kak Putri ya? Karena ini sebetulnya kan berentet ya, dari pengalaman kerja terus sampai di kereta. Iya, gitu. betul. Tapi si cewek itu ada komunikasi nggak
Nggak ada Dari sih. berapa kali ketemu itu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada komunikasi lagi gitu. Jadi cuma pas lagi di stasiun aja. Nunjukin aja. Nunjukin aja. Nggak ngomong. Nggak ngomong, cuma kayak ngelihatin aja gitu. Paling yang gerakan tuh gini doang. Iya, cuma gerakan itu aja. Kesininya sih saya nggak pernah komunikasi apa-apa gitu sama dia, ngobrol enggak. Cuma lihat juga cuma sekelebat aja gitu sayanya. Udah tahu, udah perasaan saya ngerasain oh ada gitu. Iya. Jadi saya udah nggak mau komunikasiin lagi apa-apa gitu. Sampai akhirnya Kak Putri terakhir kerja di kantor itu udah nggak pernah ketemu lagi berarti ya? Nggak pernah ketemu, si cewek itu. Terakhir juga kan saya pindah ke Cirebon nih, itu juga terakhir itu naik kereta. Dan itu tuh posisi sayanya, keretanya itu di daerah yang deket ke tempatnya dia tuh. Udah nggak ada sih, saya lihat. Mungkin ada tapi lagi di mana mungkin nggak tahu juga. Tapi pas lagi saya itu sih udah nggak. Mungkin dia mau ngeliatinnya ke orang lain juga mungkin nggak ngerti juga. Dan saya udah nutup takut gitu, nggak mau ngeliatin lagi gitu ke dianya. Tapi gitu. jujur ya, ini pertama kali saya juga denger cerita ini tuh detail banget gitu. Karena kan sebelumnya itu kurang lebih ceritanya sama kayak yang di tulisan. Gitu. Tapi ternyata cerita aslinya tuh kayak gini. Iya, lebih detail. Tapi kan viral itu, biasanya viral kan ada pro dan kontra gitu. Saya sempat baca betul. Netizen itu bilang katanya, apa jangan-jangan waktu itu Kak Putri kena hipnotis? Ada barang-barang yang hilang nggak? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada, sama sekali nggak ada barang-barang hilang. Aman semuanya. Aman semua. Orang cuma bawa tas satu doang sih. Isinya juga dompet, laptop juga, laptop kantor juga aman. Nggak ada semua. ini. Nggak ada masalah. Kak Putri juga baca-baca komen pasti kan? Nah, menyikapi yang kontra gimana tuh? Ya, kadang tuh suka ada yang bilang, oh ini sih ceritanya pasti bohong gitu. Ada yang bilang, ini mah ngarang aja gitu. Ya terserah sih, itu sih kan balik lagi ke masing-masing ya, mau percaya atau enggak sama cerita saya. Ya namanya juga saya cuma sharing, cuma ngarepin viral juga. Enggak, sama sekali nggak ngarep viral. Malah dulu kan sempet sama Kak Fajar kan dihubungin juga. Itu malah takut kan, sayanya juga nggak mau guys. Nggak mau datang, malah sampai di lobby kan mau ketemu, video call aja saya nggak mau kan waktu itu masih telepon aja gitu. Akhirnya ya bisa ketemu sekarang, akhirnya saya lebih ceritainnya lebih detail kan ke Kak Fajar, biar teman-teman juga semuanya bisa dengerin gitu. Iya, semoga sih ini bisa jadi pelajaran juga buat para elang dan Agile Satset yang nonton. Jadi nggak hanya hal horornya doang gitu, bahwa ketika misalnya kita punya masalah gitu ya, terus sampai kita stres, sampai akhirnya kepikiran, mungkin depresi, itu hal yang nggak bagus juga gitu. Bisa terjadi hal-hal yang mungkin menyakitkan juga bagi diri kita gitu ya. Lebih baik sih kalau misalkan ada sesuatu yang dipendam tuh lebih baik diutarakan, ya ngobrol, cerita aja ke teman. Jadi jangan sampai benar-benar down. Karena kalau misalkan kitanya down tuh ya, kalau hal-hal yang di luar nalar kan biasanya bisa cepet nariknya gitu. Kalau kitanya lagi keadaan nggak baik gitu. Ya, itu paling guys ya yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Makasih Kak Putri. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu ya. Terima kasih banyak. Itulah guys, akhir dari episode ini, dimana kalian bisa punya pendapat, opini sendiri tentang fenomena yang dialami Kak Putri ini sebenarnya apa. Tapi balik lagi, dari kisah ini seakan-akan tuh menunjukkan bahwa ruang dan waktu pada saat itu yang dialami sama Kak Putri seakan tidak ada batasnya. Begitu juga batas antara dunia manusia dan juga alam lain. Seakan tidak ada batasnya pada saat itu. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.